22 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM 5. Hah. Aku terkesiap keras. Apa yang kau lakukan di sini, anak muda? Ulang suara itu. Berkedip dengan susah payah, aku berbalik. Dan melihat Mrs. Borden, kepala sekolah, berdiri di pintu yang terbuka itu. Kau bukan patung. Semburku. Dia bergerak cepat ke ruangan, memegang clipboard di depan sweaternya. Bukan, aku bukan patung, jawabnya tanpa tersenyum. Dia melirik ke kedua kaleng cat di lantai. Lalu ia melangkah di sampingku, matanya mempelajariku. Mrs. Borden sangat pendek. Dia hanya 1 atau 2 inci lebih dariku. Dan dia agak gemuk. Dia berambut hitam keriting dan berwajah bulat merah muda. Dia selalu tampak tersipu-sipu. Beberapa anak-anak mengatakan kepadaku bahwa dia benar-benar baik. Aku bertemu dengannya dalam waktu singkat saat aku muncul di Bell Valley pagi pertamaku. Pagi itu, dia benar-benar kesal pada sekawan anjing yang berkerumun di lapangan bermain dan menakut-nakuti anak-anak kecil. Dia tak punya waktu untuk berbicara padaku. 23 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Sekarang dia berdiri begitu dekat denganku, aku bisa mencium bau permen pada nafasnya. Tommy, kurasa kau pasti tersesat, katanya lembut. Aku mengangguk. Ya. Saya rasa, gumamku. Kau seharusnya di mana? Tanyanya, masih mencengkeram clipboard di dadanya. Gedung olahraga, jawabku. Dia akhirnya tersenyum. Kau jauh dari gedung olahraga. Ini adalah pintu mas bangunan tua. Gedung olahraga di bangunan yang baru, di sisi lain jalan. Dia menunjuk dengan clipboard. Saya salah mengambil tangga, aku menjelaskan. Saya datang dari ruang seni. Dan, oh, benar. Kau panitia dekorasi pesta dansa, selanya. Yah, kutunjukkan bagaimana caranya untuk turun. Aku berbalik ke patung-patung itu. Mereka semua berdiri begitu tenang, begitu diam. Mereka tampaknya mendengarkan diam-diam pembicaraan Mrs. Borden dan aku. Ruangan apa ini? Tanyaku. 24 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Dia menaruh tangannya di bahuku mulai menggerakkanku ke pintu. Ini adalah ruang pribadi, katanya dengan pelan. Tapi apa itu? Ulangku. Maksud saya, patung-patung itu. Siapakah anak-anak itu? Apakah mereka anak asli atau sesuatu yang lain? Dia tak menjawab, tangannya menjadi lebih erat pada bahuku saat ia menuntunku ke pintu. Aku berhenti untuk mengambil kaleng-kaleng cat. Saat aku melirik Mrs. Borden, ekspresinya berubah. Ini adalah ruang yang sangat menyedihkan, Tommy, katanya, suaranya persis di atas bisikan. Anak-anak itu kelas pertama kali di sekolah tersebut. Kelas 1947. Tanyaku melirik tanda itu. Kepala sekolah mengangguk. Ya. Persis sekitar 50 tahun lalu. Ada 25 anak-anak di sekolah. Dan suatu hari, mereka semua menghilang. Hah. Kaget oleh kata-katanya, aku menjatuhkan kaleng-kaleng cat ke lantai. Mereka menghilang, Tommy, Mrs. Borden melanjutkan, mengubah tatapannya ke patung-patung itu. Lenyap dalam udara yang tipis. 1 menit mereka berada di sini di sekolah. Menit berikutnya, mereka lenyap selamanya. Tak pernah kelihatan lagi. 25 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Tapi, aku tergagap. Aku tak tahu harus berkata apa. Bagaimana mungkin 25 anak lenyap? Mrs. Borden mendesah.
Itu adalah tragedi yang mengerikan, katanya pelan. Sebuah misteri yang mengerikan. Para orang tua yang malang. Suaranya tercekat di tenggorokannya. Dia mengambil napas dalam-dalam. Mereka begitu patah hati. Para orang tua itu memalang kayu sekolah itu, menutupnya selamanya. Kota mendirikan sebuah sekolah baru di sekitarnya. Bangunan tua masih tetap berdiri kosong sejak hari mengerikan itu. Dan patung-patung ini, tanyaku. Seorang seniman lokal membuat mereka, jawab Mrs. Borden. Dia memakai foto kelas. Foto dari semua orang. Seniman itu menggunakan foto untuk membuat patung-patung ini. Penghargaan untuk anak-anak yang hilang. Aku menatap ruangan penuh patung itu. Anak-anak yang lenyap. Aneh, gumamku. Aku mengambil kaleng-kaleng cat. Mrs. Borden membukakan pintu. Saya tak bermaksud untuk datang ke sini, aku minta maaf. Saya tidak tahu. 26 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM, tidak masalah, jawabnya. Bangunan ini sangat besar dan sangat membingungkan. Aku memimpin berjalan keluar ke lorong. Dia menutup pintu di belakang kami dengan hati-hati. Ikuti aku, katanya. Tumit sepatunya berbunyi keras di lantai saat dia berjalan, mengayunkan clipboard di pinggangnya. Dia berjalan sangat cepat bagi orang yang kecil. Memegang kaleng cat di masing-masing tangan, aku harus berjuang untuk tetap bersamanya. Bagaimana keadaanmu, Tommy? Tanyanya. Selain tersesat, maksudku. Baik, kataku. Semua orang sudah benar-benar baik. Kami berbelok. Aku harus berlari-lari kecil untuk mengejarnya. Kami berbalik ke sudut yang lain. Ke jalan lorong yang terang. Ubin-ubin dinding yang kuning cerah. Lantai linoleum yang berkilauan. Inilah tempat di mana kau seharusnya pergi, Mrs. Borden mengumumkan. Dan itu ada tangga ke gedung olahraga. Dia menunjukkan jalan, lalu tersenyum padaku. Aku berterima kasih padanya dan bergegas pergi. Aku tak sabar untuk kembali ke gedung olahraga. Aku berharap Talia dan Ben tak marah tentang betapa lama waktu yang kuperlukan. Aku 27 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM benar-benar tak sabar untuk bertanya pada mereka tentang kelas 1947. Aku ingin mendengar apa yang mereka tahu tentang semua anak yang hilang itu. Memegang kaleng-kaleng cat merah, aku berjalan menuruni tangga tingkat 2 ke ruang bawah tanah. Semuanya tampak akrab sekarang. Aku berlari melewati ruang makan ke pintu ganda gedung olahraga di ujung lorong. Mendorong pintu itu terbuka dengan bahuku. Dan mendadak masuk ke dalam gedung olahraga. Hei, aku kembali, kataku. Aku, kata-kata tercekat di tenggorokanku. Talia dan Ben tergeletak tertelungkup di lantai gedung olahraga. 28 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM 6. Oh, tidak. Aku mengeluarkan raungan ngeri. Kaleng-kaleng cat jatuh dari tanganku dan terjatuh keras ke lantai gedung olahraga. Salah satu kaleng menggelinding di jalanku, dan aku tersandung padanya saat aku meluncur ke arah teman-teman baruku. Talia, Ben, teriakku. Mereka berdua tertawa dan mengangkat kepala dari lantai, nyengir. Ben membuka mulutnya, menguap lebar yang palsu. Kami begitu lelah menunggumu, kami tertidur. Talia mengumumkan. Mereka berdua tertawa lagi. Ben bertos dengan Talia tinggi-tinggi. Mereka berdua berdiri. Talia buru-buru ke tasnya.
Dia mengeluarkan sebuah tabung lipstik dan mulai mengoleskan lapisan merah lainnya untuk bibirnya. Sambil nyengir, Ben menyipitkan matanya ke arahku. Kau tersesatkan. Aku mengangguk sedih. 29 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM, ya. Jadi, masalah besar, gumamku. Aku menang taruhan. Teriak Ben gembira. Dia mengulurkan tangannya pada Thalia. Bayar. Wah. Aku tak percaya kalian berdua. Seruku. Kalian bertaruh apakah aku tersesat atau tidak. Kami cukup bosan, Thalia mengaku. Dia menyerahkan $1 pada Ben. Ben memasukkannya ke dalam saku celana jeansnya. Kemudian dia melirik jam papan skor yang besar. Oh, wow, teriaknya. Aku terlambat. Aku berjanji pada saudaraku bahwa aku pulang ke rumah jam 5. Dia berlari ke bangku dan mulai mengumpulkan ransel dan jaketnya. Hei, tunggu, panggilku. Aku ingin memberitahumu apa yang kulihat di lantai atas. Maksudku, itu sangat aneh. Aku, nanti saja, katanya, menarik jaketnya saat dia berlari menuju pintu ganda. Tapi bagaimana dengan cat merah? Teriakku. Aku akan meminumnya besok, teriaknya. Lalu dia menghilang keluar pintu. Aku melihat pintu-pintu itu tertutup dengan suara yang keras. Lalu aku berpaling pada Thalia, 30 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM, dia kadang-kadang cukup lucu, katanya. Maksudku, terkadang dia membuatku tertawa. Haha, gumamku. Aku mengambil kaleng-kaleng cat merah itu dan membawanya ke atas spanduk kami di lantai. Maaf, aku butuh waktu begitu lama, kataku. Tapi, dia mengikatkan semacam riasan ke pelupuk matanya. Kau melihat sesuatu yang aneh di atas? Tanyanya, melirikku di atas cermin kecil yang dipegangnya dengan tangannya yang bebas. Yah, pertama aku berlari ke lorong depan dan jatuh bertabrakan dengan gadis yang aneh, kataku. Thalia menyipitkan matanya padaku. Gadis aneh apa? Aku tak tahu namanya, jawabku. Dia besar, jauh lebih tinggi daripada aku. Dan benar-benar tampak keras. Dan dia punya mata abu-abu aneh, dan, Greta, tanya Thalia. Kau jatuh di atas Greta. Apa itu namanya? Jawabku. Berpakaian hitam, tanya Thalia. Greta selalu berpakaian hitam. Ya, itu dia, kataku. Aku menabraknya. Lalu aku jatuh di atas tubuhnya. Gerakan halus, ya. 31 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM, hati-hati dengannya, Tommy, Thalia memperingatkan. Greta benar-benar aneh. Dia mulai menggulung spanduknya. Jadi apa yang terjadi padamu di lantai atas? Aku mendengar sesuatu, kataku. Ketika aku sampai ke ruang seni, aku mendengar suara-suara. Suara anak-anak. Tapi ketika aku masuk ke dalam ruangan, tak ada seorang pun di sana. Hah? Mulut Thalia ternganga. Kau mendengar mereka? Katanya terbata-bata. Aku mengangguk. Kau benar-benar mendengar mereka? Ya. Siapa mereka? Untukku. Aku terus mencari mereka. Semuanya lantai 3. Aku mendengar mereka, tapi aku tak bisa melihat mereka. Dan kemudian Mrs. Borden, aku berhenti berbicara saat aku melihat ada air mata di mata Thalia. Hei apa? Tanyaku. Dia tak menjawabku. Dia berputar dan berlari menjauh dari gedung olahraga, 32 RATU, BUKU, BLOGSPOT. COM 7 beberapa hari kemudian, Thalia berselisih dengan Greta.
dan hampir berubah menjadi kekerasan. Saat itu adalah Kamis sore. Merdevin, guru kami, menerima pesan dari kantor. Dia membaca pesan tersebut beberapa kali, menggerakkan bibirnya saat ia membaca. Lalu, bergumam sendiri, ia meninggalkan ruangan. Saat itu hampir akhir dari hari sekolah. Kurasa semua orang bosan duduk di bangku sekolah. Kami semua siap untuk keluar dari sana. Jadi, segera setelah Merdevin menghilang, semuanya semacam lepas kendali. Maksudku, anak-anak melompat dan mulai berlari di sekitar ruangan, melakukan gerakan tarian yang lucu dan bermain-main. Seorang anak menghidupkan kotak peralatan musik yang ia sembunyikan di bawah mejanya dan memutar musiknya keras-keras. Beberapa gadis tertawa liar tentang sesuatu dalam ruangan belakang, menggoyang-goyangkan kepala mereka dan memukulkan tangan mereka di meja. Aku duduk di barisan belakang karena aku anak baru. Ben tak masuk. Kurasa dia punya janji dengan dokter gigi atau semacamnya. Jadi karena aku belum benar-benar kenal orang yang lain, aku semacam ketinggalan dari semua kesenangan itu. 33 RATU, BUKU, BLOGSPOT. COM aku menutup-nutupkan tanganku untuk musik dan pura-pura sedang mengalami waktu yang baik. Tapi sebenarnya, aku merasa agak canggung dan kesepian. Dan aku diam-diam berharap bahwa Merdevin akan datang kembali sehingga semuanya bisa kembali normal. Aku menatap keluar jendela sejenak. Saat itu hari musim gugur yang berawan. Sangat berangin. Hembusan keras pusaran angin membuat daun-daun merah dan kuning melayang dan berputar-putar di atas lapangan bermain. Aku menatapnya sejenak. Lalu aku berpaling kembali ke dalam ruangan, dan mataku mendarat di Thalia di barisan depan. Dia tak memperhatikan semua tarian, canda dan tawa liar itu. Dia mengangkat cermin kecilnya di wajahnya dan mengoleskan lapisan lipstik ke bibirnya. Aku melambai dan mencoba untuk memperoleh perhatiannya. Aku ingin tahu apakah dia dan aku akan mengerjakan dekorasi setelah sekolah di gedung olahraga. Aku mencoba memanggilnya. Tapi dia tak bisa mendengarku di atas semua suara gaduh itu. Dia menatap cermin kecilnya dan tak berbalik. Aku mulai berdiri dan berjalan padanya saat aku melihat Greta bersandar di atas meja Thalia dan mengambil tabung lipstik dari tangan Thalia. Greta tertawa dan mengatakan sesuatu pada Thalia. Dia menahan tabung lipstik itu keluar dari jangkauan Thalia. 34 RATU, BUKU, BLOGSPOT. COM Thalia menjerit marah. Dia mengayunkan tangannya ke lipstik itu. Tapi ia tak cukup cepat untuk meraihnya kembali. Mata abu-abu Greta berkilat senang. Dia tertawa dan melemparnya ke seorang lelaki di seberang ruangan. Kembalikan, jerit Thalia. Dia melompat. Matanya liar, dan wajahnya pucat. Kembalikan, kembalikan, kembalikan. Dengan geraman marah, Thalia terjun melewati barisan meja dan mencoba untuk menangkap anak itu. Sambil tertawa, anak itu menghindar menjauhkan dirinya dari Thalia dan melemparkan tabung lipstik itu kembali ke Greta. Tabung logam itu membentur meja dan terpental ke lantai. Thalia meluncurkan dirinya dengan cepat ke lantai, meraihnya dengan liar dengan kedua tangannya. Aku sudah setengah ke depan ruangan. Saat ia dan Greta bergulat di atas lantai untuk lipstik, aku ternganga kaget pada Thalia. Apa masalahnya? Aku bertanya-tanya. Kenapa dia begitu mati-matian untuk mendapatkan tabung itu kembali? Itu hanya lipstik saja. Anak-anak lain menonton perebutan itu.
Aku melihat gadis-gadis di ruangan belakang menertawakan Thalia. Mereka orang-orang yang telah menggodanya karena memakai riasan. 35 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Beberapa anak-anak bersorak saat Greta bergerak maju dengan lipstik itu. Dia mengangkatnya dalam tinju besarnya. Thalia menjerit dan meraihnya. Dan lalu Greta mengangkat tabung lipstik itu lebih tinggi dari wajah Thalia. Dan menggambar suatu wajah merah tersenyum di dahi Thalia. Mata Thalia meneteskan air mata sekarang. Aku melihat bahwa ia benar-benar kehilangan itu. Aku tak benar-benar mengerti mengapa dia begitu keranjingan tentang hal itu. Tapi aku memutuskan aku harus melakukan sesuatu. Waktunya jadi pahlawan bagi Tommy Fraser. Hei, kembalikan itu padanya. Aku menggelegar. Aku menarik napas panjang dan melangkah maju untuk memberi Greta pelajaran. 36 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. 8 Greta memegang tabung lipstik itu tinggi-tinggi di atas kepalanya, mendorong Thalia pergi dengan tangannya yang lain. Berikan kembali padanya. Aku bersikeras, berusaha terdengar tangguh. Ini tak lucu, Greta. Berikan Thalia lipstik itu. Aku melompat dan meraih tangan dengan lipstik di dalamnya. Aku mendengar beberapa anak bersorak dan bertepuk tangan. Aku tak tahu mereka menyoraki siapa. Menggunakan kedua tangan, aku mulai bergerak mengambil tabung dari tangan besar Greta. Dan saat itulah Devin kembali ke ruangan. Apa yang terjadi? Tuntutnya. Aku berbalik untuk melihatnya menatapku melalui kacamata hitamnya yang berbingkai bulat. Aku menurunkan tanganku dari tangan Greta. Tabung lipstik itu jatuh ke lantai. Tabung itu berguling di bawah meja Thalia. Dengan jeritan kecil, ia terjun untuk mengambilnya. Apa yang terjadi di sini? Devin bergerak cepat ke depan ruangan. 37 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Tommy, mengapa kau di sini? Tuntut guru itu. Di balik kacamatanya yang tebal, matanya tampak sebesar bola tenis. Kenapa kau pergi dari tempat dudukmu? Aku hanya, mengambil sesuatu. Aku tercekat. Dia membantuku. Thalia menimpali. Aku menatap ke arahnya. Dia tampak lebih tenang sekarang begitu dia mendapatkan lipstiknya kembali. Sementara itu, hatiku berdebar seperti gila. Kembalilah ke bangku kalian, semua orang, perintah Devin. Aku harusnya bisa meninggalkan ruang ini untuk 2 menit tanpa semua orang akan mengamuk. Dia berbalik menatap Greta. Cuma main-main, gumamnya. Dia melemparkan rambut putih pirangnya ke belakang dan jatuh dengan keras ke bangkunya. Aku merosot kembali ke mejaku dan mengambil dalam napas. Aku ingin bertanya Thalia sebesar apa masalahnya tentang lipstiknya. Tapi dia tak berbalik. Butuh beberapa detik bagi Devin untuk membuat semua orang tenang. Kemudian ia melirik ke arah jam di atas papan tulis. Kita punya 20 menit lagi sampai bel berdering, katanya. Aku harus mengurus beberapa dokumen di mejaku. Jadi aku ingin kalian untuk menggunakan waktu membaca dengan tenang. 38 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Dia melepas kacamatanya dan meniup setitik noda dari salah satu lensa. Matanya tampak seperti kelereng kecil saat ia melepas kacamata. Buku laporan kalian semua dijadwalkan pada hari Senin, katanya mengingatkan kita. Jadi, ini akan menjadi saat yang bagus untuk beberapa bacaan. Ada banyak suara gesekan kursi, kantong buku yang ditarik dan berbunyi gedebuk saat kami semua mengeluarkan buku bacaan kami.
Beberapa detik kemudian, ruangan itu terasa sunyi. Aku sedang membaca sebuah buku cerita pendek oleh Ray Bradbury dari buku laporanku. Aku bukanlah penggemar sains fiksi, tapi cerita-cerita ini benar-benar bagus. Kebanyakan darinya punya akhir mengejutkan, yang benar-benar kusukai. Aku mencoba untuk berkonsentrasi pada cerita yang kubaca. Ini tentang anak-anak yang tinggal di planet di mana hujan tak pernah berhenti. Suatu cerita yang sangat menyedihkan. Mereka tak pernah melihat sinar matahari. Dan mereka tak pernah bisa keluar untuk bermain. Aku membaca beberapa halaman. Dan lalu aku hampir menjatuhkan buku ketika aku mendengar suara. Suara seorang gadis. Sangat pelan tapi sangat dekat. "Tolong bantu aku," serunya. "Bantu aku." Kaget, aku segera menutup buku dan melirik sekeliling. 39 RATU, BUKU. BLOGSPOT. COM siapa yang berkata? Mataku mendarat ke Thalia. Apa dia memanggilku? Tidak. Wajahnya terbenam dalam sebuah buku. "Tolong aku. Tolong." Aku mendengar gadis itu memohon lagi. Aku berbalik. Tak ada seorang pun di sana. Apa ada yang mendengar itu? Tanyaku, lebih keras dari kurencanakan. Mer Devin mengangkat matanya dari kertas. "Tommy, apa katamu? Apa ada seseorang yang mendengar gadis itu?" Tanyaku. "Yang meminta pertolongan." Beberapa anak tertawa. Thalia berbalik dan mengernyit padaku. "Aku tidak mendengar apapun," jawab Mer Devin. "Tidak. Sungguh," aku bersikeras. "Aku mendengarnya." Dia mengatakan, "Tolong bantu aku." Mer Devin berdecak-decak. "Kau terlalu muda untuk memulai mendengar suara-suara." Lebih banyak anak-anak yang tertawa. Aku tak berpikir itu sangat lucu. 40 RATU, BUKU. BLOGSPOT. COM aku mendesah dan mengambil bukuku. Aku tak bisa menunggu bel berdering. Aku benar-benar ingin keluar dari kelas ini. Aku membolak-balik buku itu, berusaha mencari halamanku. Tapi sebelum aku menemukannya, aku mendengar suara gadis itu lagi. Begitu pelan dan dekat. Dan begitu sedih. "Tolong aku. Tolong. Tolong. Siapapun tolong aku." 41 RATU, BUKU. BLOGSPOT. COM 9 pada malam pesta dansa sekolah, Ben, Thalia, dan aku sampai ke gedung olahraga lebih dulu. Dengan hanya waktu 1 jam, kami sedang sibuk memberikan sentuhan akhir pada dekorasi. Kurasa itu semua tampak cukup bagus. Spanduk kami telah membentang di lorong luar gedung olahraga. Dan 2 spanduk besar di gedung olahraga, menyatakan Bell Valley Rocks. Dan "Selamat datang, semua orang." Kami mengikat karangan bunga yang sangat besar di balon helium kedua keranjang bola basket. Balon-balon merah dan hitam, tentu saja. Dan kami memiliki kain sutra merah dan hitam, pita-pita kertas di dinding dan di atas bangku-bangku penonton. Thalia dan aku telah menghabiskan waktu berhari-hari melukis satu poster besar bison memberi tanda jempol. Di bawah bison itu terbaca peraturan bisons dalam huruf-huruf merah dan hitam. Thalia dan aku bukanlah seniman yang sangat bagus. Bison itu tak benar-benar terlihat seperti foto-foto bison yang akan kita ditemukan dalam buku-buku. Ben berkata itu tampak lebih seperti sapi yang telah lama sakit. Tapi kita menggantungkan poster itu, bagaimanapun juga. 42 RATU, BUKU. BLOGSPOT. COM sekarang, kami bertiga mengatur kain sutra merah hitam, kertas lap di atas meja makanan dan minuman.
Aku melirik jam papan skor. 7.30. Pesta dansa dijadwalkan untuk mulai pukul 8. Kita masih punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan, kataku. Ben menarik ujung kertas lap begitu keras. Aku mendengar suara robekan pelan. "Ups," katanya. "Ada yang membawa plester." "Itu tak masalah," kata Talia kepadanya. "Kita cukup menutupi bagian yang robek dengan botol soda atau sesuatu." Aku melirik jam lagi. "Kapan band grup musik itu seharusnya tiba?" "Sebentar lagi," jawab Talia. "Mereka harusnya berada di sini lebih awal untuk mengatur." Beberapa anak telah membentuk band bernama Ground. Itu adalah semacam band aneh, 5 pemain gitar dan seorang penabuh drum. Dan aku mendengar beberapa anak mengatakan bahwa 3 dari pemain gitar itu benar-benar tak tahu caranya bermain. Tapi Mrs. Borden meminta mereka untuk menunjukkan beberapa lagu di pesta dansa. Kami memerlukan beberapa waktu untuk meluruskan taplak meja. Itu sungguh-sungguh bukan meja cukup besar. 43 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. "Apa selanjutnya?" tanya Ben. "Apa kita punya dekorasi untuk pintu gedung olahraga?" Sebelum aku bisa menjawab, pintu ganda itu berayun terbuka, dan Mrs. Borden datang menyerbu masuk. Pada awalnya, aku tak mengenalinya. Dia mengenakan gaun pesta merah terang mengkilap, dan rambut keriting hitamnya ditumpuk naik tinggi di kepalanya di balik perhiasan perak. Bahkan dengan rambut ditumpuk ke atas, dia masih tak banyak lebih tinggi kami. Matanya bergerak cepat ke seliling gedung olahraga sambil bergegas kepada kami. "Ini tampak hebat. Benar-benar menakjubkan, anak-anak," semburnya. "Oh, kalian bekerja sangat keras. Kalian melakukan pekerjaan yang indah. Kami berterima kasih padanya." Dia memberikan kamera Polaroid ke tanganku. "Ambil gambar, Tommy," ia memerintahkanku. "Foto dari dekorasi. Cepat. Ambil seluruhnya sebelum sekelompok orang mulai datang." Aku memeriksa kamera. "Yah, oke, aku setuju. Tapi Talia, Ben, dan saya masih ada beberapa hal yang harus dikerjakan. Kami memiliki poster pintu-pintu. Dan kami membutuhkan lebih banyak balon di sana." Dan Mrs. Borden tertawa. "Kau agak tegang." Oke sobat, sampai di sini dulu cerita Hantu Penunggu Sekolah. Like cerita ini kalau kalian suka, dan di-share. Jangan lupa subscribe channel ini, agar sobat mendapatkan notifikasi update untuk part selanjutnya. Terus nantikan keseruan cerita-cerita misteri di channel Cerita Marcella. Selamat berimajinasi.